Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para kaum muslimin, di sini saya akan menerangkan proses fase akhir zaman dan perjuangan Nabi Isa turun 2 kali ke bumi. Oke, kita lanjut dan simak baik-baik video ini, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Bahwa sesungguhnya tidak terjadi hari kiamat sampai datang anak Maryam, dan sudah jelas adalah Nabi Isa. Pada suatu saat, ketika Nabi Isa sedang bersembunyi dari kejaran pasukan Romawi, dikarenakan Nabi Isa dianggap mengancam waktu itu, ketika itu Nabi Isa mempunyai 12 murid, yaitu Andreas, Barnabas, Bartolomeus, Matius, Filipus, Simon Petrus, Tadeus, Yahya bin Zabdi, Yakub bin Zabdi, Yakub bin Alfius, Yahuda, dan Yahuda Iskariot atau bisa dipanggil Yudas Iskariot. Dan waktu itu mereka disebut Hawariyun, yaitu muslim yang disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 52. Saat itu juga muridnya yang bernama Yudas Iskariot berkhianat kepada Isa dan memberitahu persembunyiannya kepada pasukan Romawi. Dan karena hal tersebut, Yudas pun wajahnya diserupai Isa oleh Allah, dan karena hal itu juga Yudas pun ditangkap dan diasalibkan ke pasukan Romawi, sedangkan Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah untuk diturunkan kembali pada saat hari kiamat tiba. Dan ini kisah perjuangan Nabi Isa di akhir zaman. Yang pertama, keluarnya Dajjal. Jadi Dajjal itu diambil dari kata Dajjala, yang berarti kekacauan. Dajjal akan keluar dari negeri Persia dengan diikuti pengikutnya berasal dari wilayah Yahudiyah, yaitu wilayah Khorasan, yang sekarang adalah negeri Iran yang berjumlah 70.000 pengikut. Dia akan membuat kerusakan selama 40 hari. Dajjal akan memasuki seluruh bagian bumi kecuali Mekah dan Madinah, dikarenakan Mekah dan Madinah akan dijaga oleh malaikat. Ciri-ciri Dajjal yaitu mata kanannya buta seperti anggur kering, memiliki kulitnya kehitam-hitaman, dan memiliki dahi yang lebar dan terdapat tulisan kafaro yang bisa dibaca oleh orang-orang beriman. Rambutnya keriting dan tubuhnya besar. Rasulullah berkata, jika kalian mendengar Dajjal keluar di satu lokasi, maka menghindarlah walaupun kalian harus lari ke gunung. Setelah Dajjal melewati Mekah dan Madinah, Dajjal langsung menuju ke Palestina yang sekarang adalah Israel. 2. Kedatangan Imam Mahdi. Pada saat Dajjal sudah tiba di kota Bablud di Israel, keluarlah Imam Mahdi setelah tiba di kota Mekah. Lalu dibaitlah oleh Muslim dan tidak disebutkan jumlah pasukannya. Dan terbentuklah pasukan jihad yang mengejar Dajjal ke Palestina. Ketika itu, keluarlah dari kota Madinah satu orang, dan namanya mirip seperti Nabi Muhammad, yaitu Muhammad bin Abdullah dari keturunan Hasan. Paras dan fisiknya seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun akhlaknya bukan seperti akhlak Rasulullah, karena tidak ada yang bisa meniru akhlak Rasulullah. Kata Rasulullah, Allah mengubah dalam waktu 1 hari 1 malam menjadi orang baik dan paham agama. Lalu masyarakat Madinah bertadakan kepada Imam Mahdi dan meminta untuk memimpin melawan Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa. Pada saat pasukan Imam Mahdi dan pasukan jihad itu tiba di kota Damaskus, kota putih yang ada menara putihnya, dan ketika itu Imam Mahdi mendatangi masjid Jami Syam, dan ketika itu Imam Mahdi dan pasukannya sholat asar di masjid itu. Rasulullah bersabda, Isa akan turun sambil memegang kedua sayapnya malaikat, dan dari rambut yang basah meneteskan air. Hadis Bukhari. Ketika itu semua muslim menyaksikan turunnya Isa. Setelah Isa turun, karena pada saat itu sedang menjelang sholat asar, Isa pun diminta untuk menjadi imam sholat oleh Imam Mahdi. Tapi ternyata Isa pun menolak, dan dia menyuruh Imam Mahdi untuk mengimami sholat asar tersebut, dikarenakan dia adalah pemimpinnya. Setelah mereka sholat, mereka menuju ke Palestina. Dan pada saat di Palestina, tiba di pintu gerbang kota Bablud, Isa pun membunuh Dajjal dengan menancapkan tombak ke dahinya yang bertulis kafaro. Setelah itu Dajjal mati. Karena hal tersebut, seluruh pengikut Dajjal dari kaum Yahudi itu bersebaran dan bersembunyi di bawah batu dan pohon.
dan semua batu dan pohon akan berbicara. Setiap ada yang bersembunyi di balik mereka, mereka akan berkata, "Wahai Muslim, ini Yahudi sedang bersembunyi di balik saya. Bunuhlah dia." Dan Nabi Isa memimpin di muka bumi, dan saat itu juga Islam akan masuk ke semua rumah dan seluruh bumi. Agama Islam dengan mulia atau terhina. Setelah semua kejadian berakhir, Nabi Isa memimpin selama 40 tahun dengan ketenangan dan menerapkan hukum Islam. Nabi Isa akan menghancurkan semua salib dan membunuh semua babi, dan tidak ada agama lain selain agama Islam. Jadi, begitulah cerita singkat perjuangan Nabi Isa yang sangat begitu besarnya di akhir zaman. Mungkin sampai di sini saja cerita saya kali ini, dan saya ingin berpesan, semulia-mulianya manusia adalah siapa yang mempunyai adab, merendahkan diri ketika kedudukan tinggi, memaafkan ketika mampu membalas, dan bersikap adil ketika kuat. Adab lebih utama dari ilmu, karena orang berilmu tanpa adab akan menggunakan ilmunya untuk menyakiti orang lain. Ingat, orang yang tak beretika adalah orang yang tidak mengetahui bahwa di atas ilmu ada adab. Saya Akram sebagai orang yang rendah dan hina serta berdosa mengucapkan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.